everyone, welcome to KUHP Top 5. Bicara KUHP dalam 5 menit. Siapa yang bisa dipidana? Orang atau korporasi? Mengenal subjek hukum dan pertanggungjawaban korporasi dalam 5 menit. Kalau dengar kata pelaku tindak pidana, siapa yang terbayang di benak kalian? Orang kan? Nah, di KUHP nasional bukan cuma orang yang bisa dipidana. Yuk kita bahas siapa saja sebenarnya subjek tindak pidana menurut KUHP nasional. Di KUHP nasional yang bisa jadi pelaku tindak pidana itu bukan cuma orang per orang, tapi juga korporasi. Artinya, hukum pidana sekarang nggak cuma melihat siapa yang melakukan, tapi juga dalam rangka apa dan untuk siapa perbuatan itu dilakukan. Korporasi itu jangan dibayangin cuma perusahaan besar ya. Bentuknya bermacam-macam, bisa perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMD, BUMN, atau BUM desa. Pokoknya badan usaha atau organisasi yang punya kegiatan dan pengurus, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Selama dia punya struktur dan bertindak sebagai satu kesatuan, dia bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, ini bagian yang paling sering bikin salah paham. Korporasi bisa dipidana, bukan karena bentuknya, tapi karena perbuatannya. Kalau tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi atau memang bagian dari kegiatan usahanya atau dilakukan atas perintah, sepengetahuan, bahkan pembiaran dari pengurusnya, maka korporasi itu bisa ikut dimintai pertanggungjawaban. Jadi, ini bukan soal oknum yang jalan dengan sendirinya, tapi soal perbuatan yang memang berkaitan dengan kepentingan, kebijakan, atau cara sebuah korporasi dijalankan. Di KUHP nasional, pertanggungjawaban bisa tertuju hanya pada orangnya saja, korporasinya, atau dua-duanya sekaligus. Semua dilihat dari perannya masing-masing. Siapa yang mengambil keputusan, siapa yang menikmati hasilnya, dan siapa yang seharusnya mencegah tapi justru membiarkan. Aturan ini penting supaya kejahatan tidak berlindung di balik badan hukum. Jangan sampai yang disalahkan selalu pekerja di bawah, sementara organisasinya lepas tangan. Kalau sebuah korporasi dapat keuntungan dari perbuatan melanggar hukum, maka korporasi itu juga harus siap untuk bertanggung jawab. Jadi, sekarang tahu kan di KUHP nasional pelaku tindak pidana itu bukan cuma soal orangnya, tapi juga soal atas nama siapa dan untuk kepentingan siapa perbuatan itu dilakukan. Di KUHP Top 5 berikutnya, kita bakal bahas topik yang gak kalah menarik. Ikuti terus KUHP Top 5. Paham KUHP dalam 5 menit. Sampai jumpa!